kami menarasikan bahwa api perdamaian itu harus dinyalakan di dalam diri kita sendiri. Kita sendiri mungkin punya tantangannya, berdamai dengan diri sendiri. Kan kita semua punya batas usia Kak ya, atau batas bisa bergerak lah ya, bergerak mengikhtiarkan perdamaian. Jadi sebelum mati padam lilin itu kita harus perlu memastikan udah banyak orang yang kita nyalakan lilinnya supaya nyala lilin ini nyala sampai lama gitu. Jadi kita lakukan kecil di Makassar atau di beberapa titik, tapi dengan kesadaran ini ikut menyalakan lilin perdamaian di dunia. Halo sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Baswara Bakti Puswara. Di podcast Baswara, kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang tengah dihadapi di kawasan timur Indonesia. Bersama Bakti, mari memahami kawasan timur Indonesia dengan seksama. Nah, jadi menurut KTR sendiri apa langkah praktis yang bisa kita lakukan ya sebagai individu supaya kita bisa memahami dan menghargai keberagaman dan itu bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kami terapkan di Guardians of Peace, damai mulai dari diri sendiri. Jadi kami menarasikan bahwa api perdamaian itu harus dinyalakan di dalam diri kita sendiri. Kita sendiri mungkin punya tantangannya, berdamai dengan diri sendiri. Makanya kami penting untuk pemimpin-pemimpin yang kami dampingin untuk berdamai dengan dirinya sendiri lewat aktivitas refleksi. Banyak yang dari teman-teman yang kami dampingi dan kami latih itu beragam tantangannya. Ada tantangan dari keluarga, misalnya kekerasan di keluarga, atau umpamanya tantangan kehilangan. Ini nggak harus kekerasan ya kayak misalnya dia ada kasus-kasus tentang romance lah dan lain sebagainya, tapi tetap itu sangat berat kan ya. Ada tantangan kehilangan atau tantangan menerima situasi yang terjadi sekarang saat ini gitu, dan berbagai macam tantangan anak muda lainnya lah ya, mencari misi hidup apa, itu mulai dari sana. Kami percaya itu mulai dari sendiri dulu, bangun perdamaian. Setelah itu kami dorong mereka untuk maju satu langkah untuk ini tuh kamu bisa berdamai, tapi ini bukan untuk dirimu sendiri, ini bukan tentang kamu, kamu perlu satu langkah maju ke depan untuk lead the change gitu, untuk mengikhtiarkan perubahan yang lebih damai gitu, dengan membagikannya ke berbagai orang. Nah, kami menarasikan kayak lilin api, kami nyalain lilin api para pemimpin inilah yang kemudian punya tugas untuk menyalakan lebih banyak api lagi di sekitarnya, dengan catatan bahwa lilin ini namanya lilin pasti akan padam. Jadi semampu yang dia bisa sampai saatnya lilin kita sendiri padam. Wow, filosofi sekali ya. Nah, jadi menurut Kateri, kenapa kalau semakin banyak orang yang memahami tentang pentingnya keberagaman ini, kemudian bisa menciptakan harmonisan dan damaian nantinya? Tadi saya narasikan satu orang itu seperti lilin Kak ya. Kalau semakin banyak lilinnya, maka semakin terang juga Kak ininya. Dan kalau tidak ada lilinnya, si kegelapannya atau ketidakdamaian akan terus terawat juga. Jadi PR-nya nyalakan lilinnya, semakin banyak lilinnya, terus dipertahankan lilinnya. Kan kita semua punya batas usia kayak, atau batas bisa bergerak mengikhtiarkan perdamaian. Jadi sebelum mati padam lilin itu kita harus perlu memastikan udah banyak orang yang kita nyalakan lilinnya supaya nyala lilin ini nyala sampai lama gitu. Itu tugas kita ada berikhtiar untuk menyalakan lilin kita sendiri dan kemudian dengan itu bisa menyalakan lilin-lilin lainnya, minimal orang-orang terdekat kita gitu ya. Iya betul. Dan kalau di narasinya Kita Bhinneka, divisinya biar menyalakan lilin perdamaian sebagai ikhtiar ikut serta berkontribusi perdamaian dunia, mengikhtiarkan perdamaian. Jadi
kita lakukan kecil di Makassar atau di beberapa titik, tapi dengan kesadaran ini ikut menyalakan lilin perdamaian di dunia. Sip. Sepanjang perjalanan kita Bhinneka nih kurang lebih 9 tahun, ada nggak sih hal berkesan gitu selama memperkenalkan isu-isu keberagaman dan perdamaian? Berkesannya Kak, pertama mengikhtiarkan ini berat menurut saya. It's not easy gitu, makanya ya kepentingan masing-masing organisasi, kelompok gitu ya, menjejaringkan teman-teman organisasi itu sulit sekali, apalagi bukan ya karena kita organik, nggak ada budget programnya dan lain sebagainya, jadi sangat menantang. Nggak ada kayak perasaan-perasaan ini perlu diikhtiarkan atau enggak sih, kayak gitu ya. Ada pergumulan gitu ya. Tapi saya bersyukur sekali masih terus mengikhtiarkannya walau berat, sulit. Momen kemarin saya ikut dapat kesempatan ikut Indonesian Civil Society Forum, di sesi-sesi forum, fasilitasi forum itu saya dapat CSO yang terpinggirkan. Terus di dalam 2 harian membahas itu saya jadi punya insight, saya mendiskusikan tentang kolaborasi, karena saya mengikhtiarkan aliansi perdamaian, jejaring perdamaian, saya masuk di room kolaborasi itu kan. Terus saya dapat skenario CSO terpinggirkan, saya jadi aware bahwa berarti apa yang saya lakukan, ikhtiarkan, teman-teman kita Bhinneka ikhtiarkan untuk kolaborasi ini adalah salah satu wujud upaya untuk mencegah CSO terpinggirkan, atau kalaupun ada situasi itu bisa tangguh tuh menghadapi situasi terpinggirkan ketika CSO terpinggirkan. Nah ini mungkin terakhir Kak, mimpi besar dari kita Bhinneka Tunggal Ika sendiri ke depannya seperti apa? Saya nggak menarasikan ini ke organisasinya ya, tapi saya misinya. Tadi saya sudah sampaikan, mimpinya adalah ada jejaring nasional tentang perdamaian yang dilandasi oleh gerakan-gerakan lokal seperti Aliansi Perdamaian di Makassar. Gitu. Mudah-mudahan itu bisa terbangun. Jadi kalau seandainya ada tantangan kekerasan yang terjadi di Makassar atau di luar Makassar yang kita sudah berjejaring di sana, responsnya akan lebih dari sekedar mengutuk aja dengan surat mengutuk gitu, pernyataan sikap mengutuk. Tapi mungkin karena kita kenal orang di sana, kenal teman-teman yang bergerak di sana, mungkin bisa ada ikhtiar lebih yang bisa dilakukan begitu untuk support kalau umpamanya kejadian ya Kak ya. Kalau kejadian, bayangan saya seperti itu. Saya merefleksikan 21 September terus melihat banyak sekali kutukan terhadap ini, tapi juga merefleksikan kayaknya ini sporadik ya, bergerak masing-masing, tidak koordinasi. Nah itu bayangannya adalah kalau jejaring ini kuat, kita tuh juga semakin tangguh, karena kan kayak ibarat jaring-jaringnya, kayak semakin jaringan itu makin banyak, kalau dikasih beban di atasnya kan makin kuat. Mudah-mudahan kayak begitu jejaring nasionalnya muncul, kita bisa ikhtiar mencegahnya. Tapi kalau gagal mencegahnya, kita cukup siap untuk hadapin si konflik tersebut. Terima kasih banyak Kak Terry sudah ngobrol-ngobrol dengan kita. Semoga semuanya bisa terwujud ya apa yang dicita-citakan. Panjang umur buat Kak Terry dan gerakan kita Bhinneka, menyalakan semakin banyak lilin supaya bisa menciptakan perdamaian seperti yang kita harapkan bersama. Sahabat Bakti, podcast Basuara tersedia di Spotify dan Apple Podcast. Anda juga bisa mengunjungi media sosial kami di Facebook Yayasan Bakti atau Instagram dan X @infobakti. Bagi teman-teman tuli yang juga ingin mengikuti podcast Basuara dapat mengakses melalui kanal YouTube Yayasan Bakti. Akhir kata, saya Alia mohon undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Basuara edisi kali ini dan sampai bertemu di podcast Basuara edisi berikutnya.